Bab 1726. Termasuk tukang biasa. Klan Ye. Di bawah, Mileye terdiam lama, lalu berkata, "Abida, Stevimu, ayo ceritakan tentang klan Ye." Stevimu mengangguk. Klan Ye pernah menjadi keluarga terbesar di dunia keabadian. Mileye tiba-tiba berkata, "Di tingkat manakah alam konsepsi kalau berada di klan Ye?" Stevimu melirik Mileye, "Itu hanya jadi tukang biasa." Mileye segera berbaring, matanya terpejam perlahan, berhenti bicara. "Biarkan aku tenangkan diri." Saat dia berbicara, dia mengambil tangan aturan hukum kehidupan dan meletakkannya di atas kepalanya. "Bantu obati aku sakit kepala." Setiap orang di langit berbintang tertentu, bayangan terus bergerak melintasi langit berbintang. Begitu saja, sekitar sehari kemudian, bayangan ini tiba-tiba muncul di langit berbintang yang mati. Di langit berbintang yang mati ini, ada banyak mayat yang mengambang padat di seluruh langit berbintang. Energi kematian di sini begitu kaya sehingga terasa seperti substansi, bahkan master alam konsepsi sedikit tak tertahankan. Bayangan itu dengan hati-hati menghindari energi kematian itu sepanjang jalan, dan dia berjalan perlahan menuju kejauhan. Sekitar 1 jam kemudian, dia melihat gerbang batu putih. Pintu keabadian. Melalui pintu ini, kamu bisa mencapai dunia keabadian yang legendaris. Dan di sekitar pintu keabadian ini, ada lebih banyak mayat lagi. Setiap mayat di lapangan paling rendah adalah alam konsepsi, bahkan alam kosmik tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini semua ingin masuk ke dunia keabadian. Namun, semuanya dipenggal. Dunia keabadian. Energi keabadian, itulah impian dari banyak praktisi. Klan dimensi asing pun tergoda, tapi klan dimensi asing tidak berani memikirkannya. Saat ini, pintu keabadian tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang pria keluar. Pria itu menatap orang klan dimensi asing di hadapannya dengan ekspresi dingin. Kemudian orang klan dimensi asing dengan cepat memberi hormat. "Aku dari dunia dimensi asing, ada hal penting yang harus aku laporkan kepada klan Ye." Pria itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, katakan. Orang klan dimensi asing buru-buru berkata, "Dewa Ye, klan Ye sudah kembali." Mendengar ini, pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Pada saat itu, ruang hampa di sekitar orang klan dimensi asing tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam. Lalu orang klan dimensi asing langsung menghilang. Di arena, wajah pria itu agak jelek, dan setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Orang klan dimensi asing itu tiba-tiba muncul di sebuah aula, dan aula itu sangat sunyi. Seolah menemukan sesuatu, orang klan dimensi asing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, ada seorang wanita duduk di sana. Wanita itu terlihat berusia 30-an, mengenakan gaun hitam panjang, dengan tanda bercak darah di alisnya. Orang klan dimensi asing itu langsung memberi hormat, "Salam ketua klan Ye." Wanita di depannya adalah ketua klan Ye, Tirno Ling. Itu juga salah satu dari 4 master dunia keabadian zaman ini. Tirno Ling tidak berbicara, tetapi berkonsentrasi melihat dokumen resmi di tangannya. Orang klan dimensi asing itu berdiri di tengah aula, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berani mengeluarkan suara. Meskipun dia mencapai alam konsepsi, tapi saat ini dia merasa sekecil debu. Setelah sekian lama, Tirno Ling meletakkan dokumen resmi di tangannya, dan dia menatap orang klan dimensi asing, hidup. Kemudian orang klan dimensi asing buru-buru berkata dengan hormat, "Ya." Tirno Ling bangkit dan berjalan ke arah orang klan dimensi asing itu,
Tubuh orang klan dimensi asing itu tiba-tiba bergetar. Pada saat itu dia merasa seolah-olah ratusan ribu gunung berguling ke arahnya. Tirnoling menatap orang klan dimensi asing di hadapannya. Reinkarnasi. Orang klan dimensi asing mengangguk lagi, gemetar, ya. Tirnoling menutup matanya perlahan, keluar. Suara orang itu terdengar. 6 pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Tirnoling, dan mereka berenam berlutut dan berbaring di tanah. Tirnoling tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tidak ingin menjelaskan kenapa. Seorang pria berbaju hitam pemimpin berkata dengan suara serak, "Ketua klan, kami melihatnya sendiri, dia dibunuh oleh wanita itu hari itu." Tirnoling menatap pria berjubah hitam itu, apakah kematiannya mutlak? Tubuh pria berjubah hitam itu mulai bergetar. Tirnoling berkata dengan lembut, sepertinya dia belum mati sepenuhnya. Laki-laki berbaju hitam itu segera berlutut di lantai lagi, "Saya harap ketua klan memberi kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya." Tirnoling tiba-tiba berkata, "Seret, beri makan anjing." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pintu aula di kejauhan. Mengikuti suara Tirnoling, tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba menyapu aula, dan ke-6 pria berjubah hitam tersapu. Tubuh orang klan dimensi asing semakin gemetar. Ke-6 orang itu semuanya adalah master alam semesta. Dibunuh begitu saja. Tirnoling berjalan ke pintu aula, dia melihat ke langit yang jauh, ada awan putih melayang di sana, dikelilingi awan putih, langit sangat biru. Di belakangnya, orang klan dimensi asing itu tak berani keluar. Setelah beberapa saat, Tirnoling tiba-tiba berkata, "Crevon." Suara itu terdengar, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba muncul tak jauh di depan Tirnoling. Lelaki paruh baya itu memberi hormat dengan hormat, "Ketua klan." Tirnoling tanpa ekspresi, "Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya?" Crevon sedikit mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Tirnoling tiba-tiba berkata, "Tunggu." Crevon berhenti. Tirnoling berkata dengan lembut, "Aku khawatir wanita dari klan Hela sudah mengetahui masalah ini, jadi bersiaplah secara mental." Crevon mengangguk, "Baik." Tirnoling berkata lagi, "Semua yang berhubungan dengan dia harus dibunuh, aku tidak ingin mendengar apapun tentang dia lagi." Crevon memberi sedikit hormat, lalu berbalik dan pergi. Tirnoling memandang ke langit yang jauh, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, "Putraku sayang, kamu benar-benar tidak ingin ibumu hidup tenang. Bahkan mati pun kamu tidak mati dengan tuntas." Suaranya lembut, tapi senyumnya dingin. Bersambung. Bab 1727. Kamu sungguh berbakti. Di puncak gunung, seorang lelaki berjalan cepat ke sebuah gua, tetapi pada saat itu, seorang lelaki tua berdiri di depan lelaki itu. Pria itu memberi hormat sedikit, "Tetua Ci, ada hal penting yang harus aku laporkan ke Nona pertama." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Nona sedang bertapa, jangan ganggu dia tentang apapun." Pria itu berkata dengan suara berat, "Dewa Ye kembali." Bang! Pintu gua tiba-tiba hancur, dan seorang wanita keluar perlahan. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, dengan rambut panjang menutupi bahunya, dan penampilannya tiada taraf, tetapi matanya agak dingin, bagaikan orang asing tidak diizinkan mendekat. Wanita itu berjalan ke arah pria itu, "Di mana itu?" Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Lapor Nona pertama, dia telah bereinkarnasi." Mata wanita itu terpejam perlahan, dan jiwa pembunuhan yang dingin tiba-tiba menyapu langit. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit dan awan putih berubah menjadi kehampaan. Wanita itu tiba-tiba berjalan ke kejauhan. Saat ini, Tetua Ci tiba-tiba berkata,
Yesa, apakah kamu benar-benar ingin terus mencampuri urusan klan Ye? Wanita itu berhenti, paman kedua, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tetua Qi menghela nafas dengan suara rendah, ya, dia super jenius saat itu, dan keluarga bersedia mengikutimu untuk berurusan dengan klan Ye untuk memenangkannya, tapi sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Wanita dari klan Ye telah membersihkannya semua orang yang waktu itu mendukungnya di klan Ye. Apalagi wanita itu telah mencapai level itu, belum lagi Dewa Ye saat ini, bahkan jika mantan Dewa Ye kembali, itu tidak akan berpengaruh apapun. Mata wanita itu perlahan tertutup. Tetua Qi berkata lagi, sekarang klan Hela tidak akan lagi berperang melawan klan Ye untuknya, karena sudah tidak layak lagi. Wanita itu mengangguk, aku tahu. Tetua Qi menghela nafas dengan suara rendah, nak, era kejayaan dia telah berlalu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, paman kedua, aku harus menyelamatkannya. Tetua Qi bertanya kembali, bahkan jika kamu menyelamatkannya, lalu apa? Bisakah kamu menyelamatkannya selama sisa hidupnya? Wanita di klan Ye itu memiliki hati yang beracun, yang langka di dunia. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Karena perselisihan internal klan Ye saat itu, dia tidak berani bertarung dengan klan Hela, tetapi situasinya berbeda sekarang. Kalau klan Hela berani melindungi Dewa Ye, dia pasti akan bertarung dengan kita. Wanita itu tidak berbicara. Tetua Qi mendesah dengan suara rendah, nak, kamu juga harus memikirkan keluargamu. Lagi pula, kamu sudah cukup setia padanya. Wanita itu memandang ke langit yang jauh, paman kedua, jika aku meninggalkan klan Hela, wanita itu pasti tahu, bisakah kamu pergi untukku? Tetua Qi menghela napas lagi. Wanita itu berkata dengan lembut, tolong. Tetua Qi terlihat rumit, nak, apakah dia sebaik itu? Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku punya kontrak pernikahan dengannya. Selama dia tidak memutuskan pertunangannya sendiri, maka aku akan selalu menjadi tunangannya. Memutuskan pertunangan. Setelah hening lama, Tetua Qi berkata, aku akan pergi ke sana. Wanita itu berkata, terima kasih. Tetua Qi berkata dengan suara yang dalam, nak, kekuatan wanita klan Ye sudah menjadi misteri, kamu tidak boleh meninggalkan klan Hela dengan mudah, mengerti? Wanita itu memandang ke arah langit dengan mata dingin dan tidak berbicara. Tetua Qi tidak berkata apa-apa, dia berbalik dan menghilang ke langit. Di puncak gunung, wanita itu hanya memandangi langit seperti itu. Rasa dingin di matanya berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Tepi danau, di dalam rumah bambu. Mileye sedang duduk di kursi berlengan, membaca buku dengan tenang. Kultivator pedang Abida dan kultivator pisau Steffi Mu berdiri di belakangnya. Melihat betapa tenangnya Mileye, Steffi Mu mau tidak mau berkata, calon kepala keluarga, apa tindakan pencegahan yang kamu miliki? Mileye meletakkan buku kuno dan berkata sambil tersenyum, tidak ada tindakan balasan. Klan Ye sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Steffi Mu sedikit mengernyit, apakah kamu tidak panik? Mileye menghela nafas pelan, apa gunanya panik? Steffi Mu, beritahu aku, jika aku memohon belas kasihan, apakah wanita klan Ye itu akan melepaskanku? Steffi Mu menggelengkan kepalanya. Mileye merentangkan tangannya, itu dia. Bahkan jika aku memohon belas kasihan, dia tidak akan membiarkanku pergi. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkanku pergi. Apa gunanya panik? Steffi Mu berkata dengan suara yang dalam, lalu apa yang akan kamu lakukan? Mileye tersenyum dan berkata, ketika klan dimensi asing bertarung denganku, aku akan bertarung sampai akhir. Jika klan Ye datang untuk bertarung, aku akan memanggil seseorang, sesederhana itu.
Stevie Mu menghela nafas dengan suara rendah. Calon kepala keluarga, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan klan Ye. Di samping, Daoi tiba-tiba tersenyum dan berkata, Stevie Mu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ayahnya majikan? Stevie Mu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Daoi tersenyum kecil, aku tahu klan Ye sangat kuat bahkan alam konsepsi adalah semut. Tapi, aku percaya pada ayahnya majikan. Seberapa menakutkan pria berbaju biru. Dia tidak tahu. Tapi dia merasa meski pria berbaju biru menghadapi klan Ye, dia pasti tidak akan lemah. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan apakah pria berbaju biru lebih baik dari klan Ye. Lagi pula klan Ye adalah keluarga yang bahkan alam konsepsi adalah semut. Stevie Mu berkata lagi, calon kepala keluarga, apakah kamu yakin ayahmu dalam kehidupan kali ini lebih kuat dari klan Ye? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Stevie Mu sedikit mengernyit, dan hendak berbicara, ketika Mileye berkata lagi, itu bukan sesuatu yang harus kupikirkan. Stevie Mu sedikit bingung, bukankah itu sesuatu yang harus kamu pertimbangkan? Mileye mengangguk. Stevie Mu bertanya, lalu siapa yang harus mempertimbangkannya? Mileye merentangkan tangannya, tentu saja itu sesuatu yang harus ayahku pikirkan. Stevie Mu tercengang, calon kepala keluarga. Bagaimana jika ayahmu tidak bisa mengalahkan klan Ye? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka aku hanya bisa mengantarnya ke pemakaman. Setiap orang. Stevie Mu menggelengkan kepalanya, calon kepala keluarga, kamu sangat berbakti. Mileye bersambung.